Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Mutmainah dari Prodi Hukum Bisnis dengan NIM S5092019230001. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum merger dan akuisisi. Tapi pertama-tama saya akan membahas seputar merger. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu merger? Sini. Saya akan menjelaskan tentang apa itu merger. Okay. Jadi, merger adalah suatu tindakan hukum berupa penggabungan satu perseroan atau lebih ke dalam perseroan yang telah ada, sehingga perseroan yang telah menggabungkan diri berakhir tanpa proses likuidasi. Nah, definisi ini juga menekankan aspek berakhirnya badan hukum perseroan yang telah meleburkan diri, namun tidak adanya likuidasi. Oleh karena itu, seluruh aset, kewajiban, hak, dan juga perjanjian otomatis beralih kepada perseroan yang telah menerima penggabungan tersebut. Secara bisnis, merger juga dipahami sebagai strategi korporasi, yaitu untuk menciptakan sinergi, meningkatkan skala ekonomi, memperkuat posisi pasar, dan juga memperoleh efisiensi dan daya saing. Nah, di dalam merger terdapat 4 dasar hukum. Mari kita bahas satu per satu. Okay. Yang pertama terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 122 ayat 1, yang dimana berisikan tentang penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri kepada satu perseroan lain yang telah ada dan mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri tersebut beralihkan karena hukum kepada perseroan yang telah menerima penggabungan tersebut, serta status badan hukum dari perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Nomor 2 terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1908 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. Meskipun terbit sebelum Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, ketentuan ini masih berlaku selama tidak bertentangan terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 tersebut. Yang ketiga yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk perusahaan terbuka. Di sini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama POJK nomor 7, POJK nomor 4 tahun 2016 tentang merger konsolidasi perusahaan terbuka. Terus poin yang kedua yaitu POJK nomor 9, POJK nomor 4 tahun 2018 tentang pengambil alihan perusahaan terbuka. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang dimana mengubah beberapa prosedur perizinan terkait aksi korporasi merger, terutama dalam aspek perizinan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu melalui sistem AHU online. Nah, itulah tadi beberapa hal seputar merger. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hal tentang akuisisi.
Pasti kalian bertanya-tanya lagi tentang apa sih itu akuisisi? Jadi, akuisisi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan, yaitu untuk mengambil alih saham dari perseroan sehingga dapat menguasai perseroan tersebut. Nice. Pengambil alihan tidak selalu menghapus badan hukum target. Perseroan tetap eksis, namun terjadi perubahan terhadap pengendalian atau kontrol melalui kepemilikan aset dan juga saham. Nah, secara bisnis, akuisisi dipahami sebagai strategi pertumbuhan eksternal, yaitu untuk memperluas pasar, memperoleh teknologi, sumber daya manusia, dan juga memperkuat posisi persaingan tanpa harus membubarkan entitas target tersebut. Nah, pada akuisisi juga terdapat beberapa dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 pada pasal 123, yaitu tentang pengambil alihan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan, yaitu untuk mengambil alih saham perseroan sehingga mengakibatkan berubahnya pengendalian atau kontrol terhadap perseroan tersebut. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah pada nomor 27 tahun 1908. Ketentuan ini masih berlanjut selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nomor 3 yaitu POJK nomor 9, POJK nomor 4 tahun 2018, yaitu tentang pengambil alihan perusahaan terbuka. Yang keempat, ada pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimana menyederhanakan proses akuisisi terkait izin usaha, perizinan modal asing, dan juga keterbukaan informasi. Dan yang terakhir atau nomor 5 yaitu terdapat pada Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau PDB. Di sini, akuisisi perusahaan yang memproses data pribadi wajib memperhatikan dan juga melindungi data konsumen. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai merger dan juga akuisisi. Nice. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.